Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Dema Tande. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Dema Tande adalah seorang tokoh pejuang rakyat Mandar yang berasal dari wilayah Sulawesi Barat. Tepatnya dari daerah Tinambung, salah satu kawasan penting dalam Kesultanan Balanipa. Nama Dema Tande menjadi simbol keberanian dan semangat anti-kolonial karena perjuangannya yang gigih dalam menolak kekuasaan dan pengaruh Belanda di wilayah Mandar pada awal abad ke-20. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dema Tande merupakan tokoh lokal suku Mandar yang dikenal luas sebagai pemimpin perlawanan terhadap penetrasi kekuasaan kolonial Belanda di wilayah pesisir dan pedalaman Sulawesi Barat. Beliau berasal dari lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat, keberanian, dan harga diri. Sebagai bagian dari masyarakat kerajaan Balanipa, Dema Tande tidak tinggal diam melihat intervensi Belanda terhadap tatanan lokal dan penguasaan ekonomi rakyat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dema Tande memimpin gerakan perlawanan terhadap ekspansi Belanda di tanah Mandar. Salah satu bentuk perlawanan yang paling dikenang adalah aksi-aksi sabotase terhadap markas dan konvoi pasukan Belanda. Beliau juga berhasil mengorganisir rakyat dan beberapa tokoh adat untuk menolak kebijakan pajak kolonial serta pelucutan kekuasaan raja-raja Mandar oleh pemerintah Hindia Belanda. Dema Tande tidak hanya bergerak secara fisik melalui perlawanan bersenjata, tetapi juga berperan dalam mempertahankan identitas budaya dan kedaulatan masyarakat Mandar di tengah-tengah tekanan modernisasi kolonial yang merugikan penduduk asli. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perlawanan yang dipimpin oleh Dema Tande terjadi sekitar awal abad ke-20. Saat pemerintah kolonial Belanda tengah gencar memperluas wilayah kekuasaannya di Sulawesi bagian barat. Setelah sebelumnya mengkonsolidasikan kekuasaan di Makassar dan Sulawesi Selatan. Masa ini merupakan masa transisi dari pengaruh kerajaan-kerajaan lokal ke kontrol langsung oleh administrasi kolonial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dema Tande melakukan perjuangan di wilayah Mandar, khususnya di daerah Tinambung dan sekitarnya yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Daerah ini merupakan pusat peradaban suku Mandar yang terdiri dari beberapa kerajaan seperti Balanipa, Sendana, dan Banggae yang saat itu memiliki sistem sosial politik tersendiri sebelum masuknya kolonialisme. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa motivasi utama perlawanan Dema Tande adalah penolakan terhadap penjajahan dan dominasi Belanda yang merusak sistem adat, menindas rakyat dengan pajak tinggi, dan meminggirkan pemimpin lokal. Rasa cinta terhadap tanah air, kehormatan suku Mandar, serta solidaritas terhadap penderitaan rakyat menjadi alasan kuat bagi Dema Tande untuk melawan. Beliau meyakini bahwa tanah Mandar adalah milik rakyat dan tidak pantas dijajah oleh bangsa asing. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Dema Tande bersifat gerilya, menggunakan pengetahuan lokal terhadap medan, dan dukungan masyarakat setempat untuk menyerang pos-pos kolonial. Beliau membentuk jaringan pejuang rakyat, menyebarkan semangat anti-penjajahan, serta menjalin hubungan dengan tokoh adat dan agama yang mendukung perjuangan. Meskipun kalah secara persenjataan, taktik perlawanan Dema Tande berhasil menggoyahkan kontrol Belanda, dan membakar semangat perlawanan rakyat Mandar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, hingga kini, nama Dema Tande tetap hidup dalam ingatan masyarakat Mandar sebagai simbol perlawanan dan semangat patriotik. Banyak anak muda Sulawesi Barat yang mengenal nama Dema Tande sebagai bagian dari sejarah lokal yang membanggakan. Beberapa sekolah dan lembaga budaya juga telah mengabadikan namanya sebagai inspirasi perjuangan dan identitas daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa,
Meskipun belum diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pusat, namun bagi masyarakat Mandar, Dema Tande adalah pahlawan sejati. Keberanian, keteguhan, dan pengorbanannya menjadikan beliau tokoh penting dalam sejarah perjuangan lokal melawan penjajahan di wilayah Sulawesi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang masyarakat adat dan sejarah lokal Mandar, Dema Tande tidak hanya dianggap sebagai pejuang bersenjata, tetapi juga sebagai simbol harga diri orang Mandar yang menolak tunduk kepada kekuasaan luar. Dalam tradisi tutur Mandar, nama Dema Tande diabadikan dalam syair dan cerita rakyat sebagai sosok yang tahu malolo, orang yang berani, dan tahu padata, orang yang rela berkorban. Bagi kalangan masyarakat pesisir dan pegunungan Mandar, perlawanan Dema Tande tidak semata karena dendam, melainkan karena panggilan moral dan tanggung jawab adat terhadap tanah leluhur, tanah Patapang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam arsip-arsip Belanda, tokoh seperti Dema Tande kerap disebut sebagai pemberontak lokal atau bagian dari perlawanan sipil yang mengganggu stabilitas administrasi. Pemerintah Hindia Belanda mencatat wilayah Mandar sebagai daerah yang cukup sulit dikendalikan secara administratif karena kuatnya ikatan sosial dan sistem kerajaan adat. Dema Tande dalam laporan kolonial sering digambarkan sebagai pengacau, onruststoker, yang memanfaatkan fanatisme lokal. Namun ironisnya, pengawasan dan ekspedisi militer Belanda di wilayah Mandar menjadi bukti bahwa perlawanan yang dipimpin oleh Dema Tande berdampak cukup besar dan nyata. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam konteks pendidikan lokal di Sulawesi Barat, Dema Tande mulai dikenalkan sebagai bagian dari sejarah perjuangan yang terlupakan oleh narasi nasional. Beberapa guru sejarah dan budayawan lokal telah menginisiasi penggunaan nama Dema Tande sebagai ikon perjuangan dalam kurikulum muatan lokal. Untuk membangun kesadaran sejarah dan identitas Mandar di kalangan pelajar. Bagi generasi muda Mandar, Dema Tande kini dijadikan sebagai lambang keberanian yang tidak lekang oleh waktu. Beliau adalah inspirasi untuk tetap kritis terhadap ketidakadilan dan mencintai tanah kelahiran. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sudut pandang akademis, Dema Tande menjadi contoh penting tentang bagaimana resistensi lokal terhadap kolonialisme tidak hanya terjadi di Pulau Jawa atau Sumatera, tetapi juga di wilayah timur Nusantara seperti Sulawesi Barat. Beberapa peneliti sejarah daerah menyebut bahwa kisah Dema Tande mencerminkan perjuangan rakyat kecil dalam mempertahankan hak mereka atas tanah budaya dan politik dari intervensi asing. Para akademisi juga menekankan bahwa perlunya revitalisasi sejarah daerah agar tokoh seperti Dema Tande mendapat pengakuan sejajar dengan pahlawan nasional lainnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, hingga saat ini, nama Dema Tande belum masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia secara resmi. Namun sejumlah tokoh masyarakat pemerhati sejarah Mandar dan pemerintah daerah Sulawesi Barat telah mendorong agar pengusulan Dema Tande sebagai pahlawan nasional menjadi bagian dari program pemajuan kebudayaan daerah. Beberapa seminar sejarah dan lokakarya budaya juga telah membahas pentingnya mengusulkan tokoh-tokoh seperti Dema Tande agar tidak hanya dikenang secara lokal tetapi juga diakui dalam sejarah nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Dema Tande adalah tokoh penting dari Sulawesi Barat yang melawan kolonialisme dengan tekad keberanian dan semangat cinta tanah air. Dari berbagai sudut pandang, baik masyarakat adat, pemerintah kolonial, kalangan akademis pendidikan hingga generasi muda, sosok ini terus hidup dalam memori kolektif rakyat Mandar. Perjuangan Dema Tande mengingatkan bangsa Indonesia bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh tokoh-tokoh besar nasional, tetapi juga oleh para pejuang lokal yang mempertahankan kehormatan budaya dan kemerdekaan rakyatnya dari ujung ke ujung Nusantara. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu
sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.